Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian kali ini adalah penelitian kerjasama dalam negeri KDN tahun 2023-2024 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Jadi judulnya adalah penerapan Lean Construction pada proyek konstruksi bangunan gedung kantor berkonsep arsitektur modern dan penggunaan ornamen guna meningkatkan efisiensi penggunaan material fasad, ya. Jadi ini kerjasama penelitian antara UMB Universitas Mercu Buana dengan Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Ketuanya saya sendiri, Reza Ferel Asadi, dengan anggota Pak Zel dan anggota mitra dari Universitas Pelita Bangsa Bekasi itu Pak Herol dengan anggota mahasiswa Gita dan Iqbal. Kita lihat latar belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat dari jurnal atau referensi itu proporsi dari biaya konstruksi itu dari total budget itu pekerjaan arsitektur itu sangat besar ya. Sebentar. Nah, ini kita lihat sekitar 40-45% itu pekerjaan arsitektur ya. Jadi identifikasi masalahnya itu anggaran pekerjaan arsitektur itu terlalu besar, 45% dari total budget. Sehingga kalau terjadi inefisiensi akan menyebabkan pembengkakan biaya. Dan waste materialnya juga masih banyak ya, sampah materialnya itu masih banyak pada pekerjaan arsitektur. Rumusan masalahnya adalah dalam penelitian ini bagaimana menerapkan lean construction pada proyek konstruksi bangunan gedung kantor berkonsep arsitektur modern dan bagaimana mereduksi waste material pada pekerjaan arsitektur. Sedikit teori tentang lean construction, kita flashback dulu tentang industri konstruksi ya. Jadi industri konstruksi itu memegang peranan sangat penting dalam pengembangan ekonomi dari suatu negara ya. Nah, cuma masalahnya kita tuh punya problem yang sistematik ya. Kita punya problem yang sistematik. Oke. Jadi masalahnya adalah kesulitan untuk menstandarisasi dari pekerjaan gitu ya. Jadi kadang-kadang tiap proyek itu berbeda gitu ya. Nah, ini masalah yang terjadi bagaimana menstandarisasinya dalam industri konstruksi. Nah, kita masuk ke lean construction ya, konstruksi ramping ya. Jadi apa sih lean construction? Itu adalah relationship oriented, production management based approach to construction project delivery ya. Jadi kita goalnya atau tujuannya di project delivery-nya yang menekankan manajemen desain dan construction proses. Jadi as opposed to just the end product. Jadi nggak hanya end product saja ya gitu. Jadi prosesnya juga harus dilihat gitu ya. Nah, jadi tujuan utama dari ini semua itu adalah meminimalisasi waste ya. Jadi mengurangi waste. In practice, working lean means you can reliable release work from one construction process to next ya. Jadi kita prosesnya itu berjalan dengan smooth ya, dengan lancar. Jadi nggak antara proses yang satu dengan proses yang lain itu berjalan dengan lancar. Just imagine being able to turn the building over to whoever is next in the line to do their work and know everything will process as planned ya. Jadi sesuai rencana. Oke. Okay. Nah, dalam penelitian ini, metode penelitiannya itu adalah deskriptif kuantitatif, sorry. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menerapkan lean construction pada proyek konstruksi bangunan gedung kantor berkonsep arsitektur modern dan penggunaan ornamen daerah ya guna meningkatkan efisiensi penggunaan material fasad di PT CPI di kawasan industri Padang ya. Data yang digunakan yaitu data budget, dokumen penawaran atau SPK pekerjaan dan schedule pelaksanaan proyek. Nah, ini kita lihat apa namanya alurnya ya. Kita lihat alurnya. Kita lihat hipotesis. Kita apa namanya menggunakan hipotesisnya.
Lalu metodologi penelitiannya, riset metodologinya, construction process, pattern of analysis and modeling, pattern of determination and data collecting, implementation lean construction, finding and conclusion. Kita dapat collecting datanya, primary and secondary ya, validasi analisisnya, implementation lean construction, hypothesis testing, finding, conclusion, result rating, completion. Nah, ini kira-kira desain awalnya tuh seperti ini, fasadnya awalnya tuh seperti ini. Lalu terdapat perubahan desain ya, terdapat perubahan desain fasad menjadi seperti ini yang bawah ya. Terdapat perbedaan ya, lihat di sini dan di sini, yang sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah. Oke. Nah, ini analisisnya. Jadi usulan desain baru dengan metode pemasangan ornamen stick on the wall membuatnya tidak memerlukan rangka hollow ya. Ini jadi tidak memerlukan rangka hollow sebagai dudukannya. Jadi lebih prosedurnya lebih mudah dan lebih biayanya tentu saja lebih murah ya. Meminimalisir rongga pada elemen ornamen sehingga membuat durabilitas terhadap angin dan cuaca lebih tinggi dibandingkan desain semula. Ornamen dengan desain yang baru memiliki dimensi yang lebih kecil, namun waste material yang tersisa jauh lebih sedikit ya, jadi lebih hemat nih dibandingkan dengan desain semula. Jadi perhitungannya lebih tepat, waste-nya, sampahnya itu lebih sedikit. Nah, ada penambahan 3 motif corak dipilih untuk memaksimalkan konsep bangunan gedung arsitektur modern, namun masih kental terasa aura dan atmosfer tradisional Padang ya dari sentuhan aksen ornamen. Kalau kita lihat ukiran ornamen yang digunakan pada pekerjaan fasad objek studi kasus bangunan ini terdapat 3 jenis ukiran, yaitu ukiran kalua paku kacang balimbiang, ukiran pucua rabuang, sama ukiran sajamba makan. Ya, kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ya, fasadnya. Yang ini adalah kalua paku kacang balimbiang, ini sajamba makan, ini pucua rabuang ya. Ini kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang harga satuan yang ornamen hollow plus GRC yang lama itu harga satuannya 787.500 per meter persegi ya, dan volumenya lebih besar ya, 180 meter persegi. Lalu ornamen stick on the wall-nya yang baru ya, harga satuannya lebih murah, jadi 750.000 ya. Volumenya juga kecil dibanding yang lama, 150 meter persegi. Harganya juga lebih murah ya, yang pertama sekitar 141 juta, yang kedua 112. Jadi lebih murah ya. Nah, lean construction-nya kita terapkan menggunakan proses transformasi flow dan value ya. Ya, jadi kita melakukan redesign fasad ornamen menggunakan metode stick on the wall dengan rasio biaya produksi per meter persegi, yaitu biaya awal sebelum dilakukan lean construction itu sekitar 787.500 per meter persegi ya. Biaya akhir itu menjadi sekitar 750.000 ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya terhadap biaya, harga satuan akhir dikurangi harga satuan awal dikali volume akhir, itu terdapat efisiensi biaya sekitar 3,97%. Nah, sekarang untuk flow-nya, meminimalisir waste-nya. Eliminasi metode pekerjaan fasad tidak menggunakan material hollow dan reduksi pekerjaan finishing cat eksterior dengan perubahan volume yang tadinya dari 140 menjadi 150 ya. Kalau kita lihat terdapat efisiensi biaya sebesar 16,67% ya, cukup besar ya. Nah, ini kita lihat lagi. Kalau kita lihat strategi lean construction-nya yaitu transformation, flow, dan value, kita lihat biaya produksinya turun sampai 20,63% ya. Jadi dari 141.750 menjadi 112.500.000 rupiah ya. Reduksi material hollow pekerjaan fasad, meminimalisir biaya pekerjaan finishing cat eksterior di sela rangka hollow dan ornamen, potensi rembesan air akibat skrup rangka hollow dapat dieliminir ya. Jadi kita bisa lihat biaya produksinya turun sampai 20,63%. Nah, pada penelitian ini biaya pekerjaan fasad hasilnya nih ya, hasilnya biaya pekerjaan fasad sebelum tindak lanjut itu 141.750.000, turun menjadi 112.500.000.
20,63% kira-kira turunnya dengan implementasi Lean Construction dari sudut pandang transformasi dan alur ya, jadi transform dan flow. Efisiensi waste material mencapai 9,6%. Penerapan Lean Construction menyebabkan adanya produktivitas hingga 40-50%. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pertama, penerapan metode Lean Construction sejak awal dimulainya atau sedang berlangsungnya proyek dapat menjadi rambu peringatan dini atau early warning jika ditemukan potensi terjadinya penyimpangan biaya pelaksanaan yang signifikan akibat adanya berbagai faktor ya. Lalu yang kedua, pemberitahuan sejak dini memberikan waktu yang cukup panjang untuk menentukan strategi tindak lanjut guna mengeliminasi atau meminimalisir dampak potensi peningkatan biaya. Yang ketiga, penentuan strategi tindak lanjut yang dapat diterapkan dengan 3 sudut pandang transform, flow, maupun value generate yang menjadikan metode ini semakin luas peluang diperolehnya strategi rencana tindak lanjut sebagai respon terhadap potensi risiko dan menjadikannya peluang yang menguntungkan bagi performa biaya proyek ya. Kalau kita lihat tadi terjadi penghematan ya cukup besar 20,63%. Yang keempat, kemudahan dalam aplikasi atau penerapan lapangan dari sudut pandang kontraktor pelaksana ya menjadikan metode Lean Construction menjadi rekomendasi untuk diterapkan di proyek yang sedang berjalan ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.